4 aja. Berangkat. Apakah selesai? Atau lanjut game 5? Lanjut game nggak tahu sih. Nggak Enggak, tahu. Tidak tahu. jadi sebenarnya ada apa di threshold ini sampai ada kapal itu loh di tengah kota. Abis ini kan Pak. Habis ada Nah, bencana kayaknya. Iya, ini kan cerita lagi bencana. Ceritanya ini bencana, ada banjir segala macam. Banjir Itu tuh segala kayak macam. apa sih, kayak bendungan apa sih itu kayak? Iya. Apa sih kayak giant wall itu apalah itulah. Itu. Kayak Attack on Titans dong, Nah, Giant Wall. Iya bisa jadi. Iya, bisa jadi Bisa tuh. jadi. Bisa Mungkin menjadi, AOT di sini syutingnya. bisa jadi inspirasi buat collab berikutnya kayaknya tuh. Iya tuh. Jangan ntar kalau tiap mau dijebolin ada muka gitu. Kayaknya ada muka Titan-nya sendiri. Dan oke, kita bakal saja berjumpa di karena game yang Wait. keempat di mana Popper tumbang dan BD Gas gercep tapi kayaknya banyak yang tumbang nih. Dan bakal langsung diratain aja Ragnar bersih-bersih di buset itu FSI masuk ke dalam itu buset. Rusuh lagi dan lagi ya. Percobaan pertama yang dilakukan oleh BDG seperti di map sebelumnya kan mereka emang pertama mereka all in. Mereka akan ngetes dulu seperti apalah, apakah berhasil strategi dari all in yang mereka lakukan. Oh ya resikonya balik lagi. Apakah tiket akan terbuang di sini atau emang benar-benar mereka berhasil untuk bisa nge-take over dari sektor A ini sendiri. Sejauh ini sektor A-nya sudah mulai bergeser nih. Bener. Dan A-nya udah mulai bergeser tapi apakah cukup? Karena kalau kita bicara A sih sebenarnya emang ya lagi-lagi ya gue nggak mau bilang gampang, cuman emang biasanya tim itu dapat aja di arahnya. Di A-nya ya. A-nya. Cuma kan emang kita selalu tahu B-nya kan selalu jadi problem gitu. Dan tadi kalau kita lihat dari Somplak tadi udah main helikopternya udah mulai mengganggu dulu juga. Just menunggu dari arah tengah, ngambil ke arah A-nya, smoke langsung dilemparkan, coba semain meta-meta smoke lagi. Dan nampaknya dari RG76 udah ketahan di arah belakang. Oke. Dan A sepertinya akan berhasil ke take over kah? Tapi masih ada percobaan lagi dari beberapa pemain dari Anarchy Seventeen itu sendiri. Dan mereka juga udah mulai maju ke area terdepan guna untuk bisa menapang lagi karena beberapa player. Tapi di bagian belakang nih bagus banget sendirian. Itu siapa itu? Reru ya? Reru untuk covering fire bagus banget loh di belakang. Dia punya satu obstacle yang begitu baik. Dia hanya emang tinggal ke spam aja siapapun yang lewat. Bagus loh tadi. Benar. Dan A aja dapat harusnya nih. Yes. Dan kita tuh buset itu di spam berulang kali, A-nya didapatin. Langsung dapat. Langsung dapat, gak pakai lama juga sih di BD Gas. Gercep speedrun ya di area dari A, tapi kita semua tahu problemnya ada di B. Kita lihat aja bahas seperti apa. Apalagi tadi seperti yang udah gue bahas tadi, Eric Smusin tanpa seorang Bion nih. Jadi gue pengen lihat nih bagaimana flanker-flankernya untuk bisa mengatasi situasi ini nih Pak. Ini masih parkir dulu aja, nahan dulu aja. Nahan dulu aja. Bener-bener masih parkir dulu ya. Coba untuk mau nahan lagi dan BD Gas sekarang udah mulai nyebar. Coba untuk mulai berada di depan dari B1 dan biasanya sih kalau di awal kayak gini sih mereka lebih cek ombak dulu sih. Mereka tuh kayak ngeliat dulu nih nge-defend-nya di mana, ramenya di mana. Baru mereka mungkin ngambil keputusannya itu bawa ngeras B1 tuh B2 langsung. Wih, gila dimaju di sisi kanan ya. Tapi ya emang udah selalu default sih ya dari ini apa bantal-bantal pasir dan juga bunker sih. Untuk B2-nya bakal dikuatin tapi kayaknya ini RRQ juga bermain cukup agresif untuk maju. Ya coba untuk menahan juga pergerakan dari BDGS ya, at least nyicil juga lah ya. Dia di B1 B2 tuh mau nggak mau coba untuk dikurangin kalau misalkan amit-amitnya mereka tembus B1 B2-nya di arah C-nya, jadi nggak terlalu capek dan ngos-ngosan untuk ngurangin tiket-tiket dari BDGS Esports. Terbukti sekarang dari teman-teman RRQ yang tampaknya sudah mulai ke spot itu kan tidak tertutup smoke, hati-hati bang. Kelihatan bang kisah saya mati tuh barusan. Ya. Untuk kita juga nampaknya dari Delza once again. Dan common ball-nya langsung depan muka. Kita langsung connect aja satu kill. Dapatkan cuma jaga jarak lagi. Tapi langsung dari belakang ada perbalasan dari Fury. Dan wah ini agresif banget BDG sih. B1 B2 langsung. B1 B2 langsung. Tapi B2 sih kayak masih PR banget ya. Dan Somplak masih hadir di sana buat ke-zoning. Karena ini kesempatan buat Somplak nih untuk ngeratain permainan dari di arah luarnya nih Pak. Ya. Dengan assault helikopter dari Abang Somplak. Orang pertama yang gue tahu main helinya jago banget nih dari BDGS yang sudah mulai terlihat terbang. Kalau misalkan diincar oleh pemain dari RRQ ini tampaknya terbang agresif tuh lihat. Ke belakang Cedo itu nggak outsound deh. Kalau heli itu aman deh. Nggak, kalau helikopter aman. Nggak cuma helikopter, vehicle juga aman. Vehicle juga aman lewat. Infanteri pun juga aman, tapi nggak yang full belakang banget, enggak. Cuma sampai mentok ya paling 1/5 lah ibaratnya, 1/5 luarnya lah ibaratnya bisa, itu bisa dibuka. Dan itu sering dipakai kok buat buat tim-tim lain gitu. Jadi mereka kayak ngirim orang pakai helikopter kan. Dia responnya itu di helikopter, dia turun terjun. Biasanya terjun tuh reconnya. Nah recon naruh spawn di belakang gitu buat ngambil ke B2-nya. Biasa gitu. Ya. Benar, karena kan kalau di depan kan masih adu-adu vehicle kan.
terlalu riskan kan. Nah, biasanya mereka ngirim orang recon dari belakang untuk respon gitu. Nah, ini somplak nih. Ini somplak nih buat yang belum pernah nonton live-nya nih somplak. Iya. Somplak, rambutnya pendek sekarang ya rambutnya. Bahkan kemarin agak panjang ya rambutnya. Kalau agak pendek dikit penyegaran kayaknya guys ya. Penyegaran. Tapi dari B1 masih rame. Wah, jaga lorong-lorong ini dua orang melawan dunia oke, dan berhasil. Ya. Berapa tumbang tuh, ada 3 ya? Ya, 3 atau 4 lah itu nih. Dan nah ini kan tadi gue bilang kan, karena ini kan di awal BDGS gagal, mereka jadi kayak agak nurunin tempo kan. Mereka ini ya, dan itu dimanfaatkan mereka versi buat tabrakin balik nih. Nah ini harusnya jadi kesempatan buat somplak, buat bersih-bersih di area luarnya. Cuman kayaknya dia juga khawatir karena di depannya nih beberapa engine udah mulai ngegangguin karena somplak. Iya, coba untuk kayak tiap ada pergerakan yang ngincar ke arah somplak. Tapi emang enaknya Threshold tuh itu sih, banyak-banyak gedung-gedung besar untuk jadi coveran. Jadi nggak perlu gocek-gocek, nggak perlu terlalu manuver yang cukup berbahaya dan bikin mual ya. Cukup bersembunyi di balik sebuah gedung besar dan mereka bisa fight back lagi ketika teman-teman dari infanteri atau teman-teman yang di daratnya udah ready untuk fight. Termasuk sekarang nih, dari BDGS yang ada 2 kendaraan. Satu kendaraan LFV kah itu atau assault vehicle dan juga satu FSV di arah kirinya. Benar, dia udah mulai coba ya, cuma masuk pelan-pelan. Snowy Boon juga kayaknya masih nyantai dulu aja. Di depan di bawahnya ada tanda kuning, coba akan 12 loh. Dan ini by the way ada upaya mau parkour ya FSV-nya, mau cuma naik ke tanda kuning langsung meluncur ya tadi. Dan Vandal lagi-lagi ngerusuh dan berhasil nyebrang tenda kuning. Siapa sangka manjat vaulting ke arah tenda kuning bukan orang, Pak, mobil. Siapa sangka, Bang. Tapi tuh kalau nggak salah sepengetahuan gue cuma bisa FSV sama ini ya, assault vehicle. Kalau tank sih sepengetahuan gue nggak bisa. Sepengetahuan gue ya, gue agak lupa juga sih. Karena kan kalau tanknya gede ya, bodinya. Sangat masuk akal ya, Lim. Sangat realistis kan? Sangat realistis sekali kan. Iya. Ini dia ya. Tidak roboh itu tenda, mantap. Tenda itu kokoh sekali. Itu tenda kena banjir bandang juga nggak bakal runtuh itu tenda. Iya, kuat banget itu. Kuat banget itu. Boleh lah dipakai lah ya. Cuaps, ya oke. Kenapa saya takut sendiri by the way? Karena gue yang takut ya. Itu adalah Reru. Coba tuh mulai masuk kembali, coba tuh mulai fight karena B1-nya. B1 coba mulai digeser. Tapi nampaknya dari Exit masih bisa menahan dengan cukup baik. Dan nampaknya BDGS pun juga mereka udah berprogres tapi kayak masih ketahan beberapa pemain nih. Belum bisa keluar nyerang karena B2-nya juga deh, Pak. Ini Doom ini player baru juga ya hitungannya? Siapa namanya soalnya beda, ini Doom MVP ya. Doom itu gue tau itu di ref KCG. Gue tau di ref KCG-nya. Gue gak tau apakah ref KCG dia emang dia langsung bareng ke BDGS atau dia baru gabungnya belakangan. Karena gue juga waktu di BDGS yang ngeliat Doom ini baru-baru sekarang. Tapi kalau Doom itu dulu ada tuh di ref KCG. Orang yang sama? Harusnya ya. Ya gue gak tau ya kalau ada yang niru di kayak sama gue gak tau ya. Cuma harusnya sama orangnya. Harusnya. Jadi emang sebenarnya geng-gengannya KCG juga. Gitu lah sendiri. Nah cuman kita lihat aja sendiri. Dan Doom itu biasanya jadi racer. Jadi rasernya biasanya main assault atau nggak main medik, tapi mediknya medik yang berantem gitu, yang tampar-tampar depan. Oke, udah mulai berjalan. B1-nya yang sudah mulai diinjakkan, tapi kayaknya ini 138 lumayan sih. Tapi walaupun lumayan, kayaknya kalau misalkan B1 B2 dapat, tetap akan penuh lagi PR di C1 dan 2-nya. Walaupun memang kayaknya bukan menjadi hal yang cukup mudah karena B1-nya selalu di fight ya. RRQ kayaknya nggak mau lepasin B1-nya juga tuh. Dimajuin, Pak. Ditahan hold angle di arah kiri belakang tendanya. Iya, karena gini, biasanya RX7 itu kalau ya sebenarnya bukan RX7 buat semua tim ya. Biasanya kalau vehicle-nya belum banyak, ya opsi mereka punya ada pingpong kan. Itu udah by the way Bujeng trapnya kena 4 by the way. Nanti trapnya kena 4 dong, meledak tuh vehicle ya. Jadi Genview tumbang. Wah ini cuan banget sih. Ini cuan banget nih, karena kalau vehicle berkurang ini membuat gaya gedor jadi berkurang dari BDGS. BDGS sekarang cuma punya satu vehicle doang ditambah helikopter. Buat RX7 udah ada helikopter, gue tinggal ngungsi di dalam aja. Gak bisa dibunuh juga kok dari dalam. Gila. Gimana Lung nih cara menangnya Lung? Kalau lu jadi BDGS? Ya balik lagi manfaatin apa segala yang mereka miliki dengan vehicle-nya. Cuman kan masalahnya tadi vehicle baru berkurang lagi kan ya. Ya tarik napas dulu nih pertama ya. Tarik napas. Oke, terus. Tarik napas, pusatkan mereka akan mau kemana. Tapi ya pilihan satu-satunya pasti akan ke B1 dulu kan. Kalau emang mereka mau maksain yang ujung-ujungnya dari sana ke B2 yang
ya makin sulit lagi nggak sih kalau emang rute perjalanan mereka itu dari B2 ke B1 dulu gitu. Sebenarnya bisa kalau mereka B2 dulu. Cuman kita semua tahu kan B2 itu susah diambil dari awal. Itu Masalahnya kenapa tim itu tidak berani untuk komit ke B2 dulu? Karena kalau B2-nya gagal, B1 berarti udah pasti nggak bisa juga kan, udah pasti nggak bisa diambil, di retake balik, mereka redeploy semua ke belakang lagi. Dan untuk ngatur temponya susah kan. Makanya kenapa tim itu jarang main ke arah B2 langsung. Paling cuma nunggu di depannya doang, depannya B2, tapi nggak masuk ke B2-nya. Jadi dia nunggu tim yang B1 dulu ngambil B1-nya, baru yang B2 ini maju pelan-pelan. Untuk apa? Ngedistract. Jadi ngebuka jalan dari B1 ini, lari ke B2 melalui jalur tenda kuning ini, gitu. Oke. Cukup sepertinya satu orang doang ya di area belakang tuh, siapa tuh tadi namanya tuh? Oh, sendirian. Dihajar 3 orang sekaligus, gagal untuk bisa mempertahankan B1 ya. Benar. Dan ini tiketnya lumayan terbuang ya. Meskipun sebenarnya hitungannya masih lumayan hemat karena Hemat ya. masih lumayan, dalam artian kan gak yang kebuangnya cepet banget gitu. Tapi ya memang kebuang karena emang udah berapa menit ini ketahan ini. Ini dan BDGS itu sering banget kena penyakit adalah attackernya abis durasi waktu. Gue info aja nih. Oh iya. Gue ngasih info 20 menitan aja. ya. BDGS itu sering banget kalah attacker karena waktu. Jadi waktu keburu habis gitu loh. Nah itu memang harus hati-hati di BDGS. Karena meskipun nyawa masih banyak, tapi gue ada feeling kayaknya durasi waktunya tidak sebanyak itu gitu loh. Nah jadi ya gue sih nggak ngitungnya ada berapa menit ya. Cuma kan tadi mengingat di arah A-nya cepet banget. Jadi mungkin waktu di arah B ini nggak sebanyak itu. Mungkin kayak mentok 16-17 menit, 18 menit, tapi dengan 15 menit yang udah start duluan, itu agak PR. Dan sekarang mereka mau lari ke B1, tapi B1 diambil lagi sama R76. Wah, sudah mulai dimasukin lagi B1-nya. Coba untuk langsung arah tengah dilemparkan smoke. Coba untuk lagi-lagi menghemat ya. Kalau ngomongin soal tiket yang ada tersisa 110, tinggal majuin para supportnya untuk nge-revive biar ngehemat ke arah tiket ya. Karena ini masih B1, B2. B1 aja masih agak kesulitan walaupun sudah mulai diinjakan kembali kakinya oleh beberapa orang dari BDGS. Tapi RRQ sebenarnya udah nunggu juga nih siapapun yang bakal crossing. Dan tuh mereka nggak langsung nginjekin B1 di claim ya. Jadi mereka langsung maju pelan-pelan ke arah tenda kuning dan ngeflank ke arah kanan ya. Tapi ini pergerakan yang menurut gue nggak cukup baik karena RRQ-nya juga udah siap di balik crane-nya tuh. Udah langsung di-delete satu persatu siapapun yang crossing coba untuk masuk ke arah B2-nya. Terlihat jelas dari seorang Rods. Kita pakai sudah mulai melihat, ngecek semua angle. Coba untuk pre-fire terlebih dahulu, tapi tampaknya nggak kena siapapun. Karena balik lagi ini sebuah tembok yang cukup tebal, dilemparkan sedikit smoke. Coba untuk menutupi pergerakan dan pandangan. Kebuat sekarang lagi-lagi terlalu terburu-buru. Terkena harusnya itu ada tembakan dari Bow juga. BDGS yang siap langsung menghajar. Malu depan muka itu nggak ada kompon atau nggak ada smoke. Ya. Oke, baik. Pede aja yang penting. Pede aja ya. Yang penting pede. Yang penting banyak berdoa lah. Ya kan bener dong. Namanya kan kita melakukan sesuatu kan harus perlu ada berdoa dulu, ya kan. Apalagi kan ya kita juga dari RBDGS. Nah ini BDGS sih gue udah mereka udah mulai nyebar lagi. Cuman mereka lihat tuh dari belakang kan udah di flanking lagi kan, di pingpongin terus gitu loh. Ibaratnya gini, lu mau ready nih, kita B2 ready ya, tabrak ya. Ya ada B1 lagi. Gitu loh. Jadi kayak kebayang time terus gitu loh. Makanya tadi gue bilang tiketnya emang masih banyak, tapi waktunya udah gak banyak. Nah itu BDG sekarang di situasinya itu. Nah itu mungkin harus segera diakalin. Karena cepet atau lambat ini kalau B2 gak buru-buru ya keburu waktu habis. Dan sekarang dari arah LFV juga bakal breaking ke arah B2 langsung berkumpul lagi. Dan ini kesempatan untuk mereka ngambil ke B2-nya nih Pak. Oke, mereka mulai menaikkan lagi tempo permainan yang dimiliki oleh pemain dari BDGS ya. Belum lagi tadi ada beberapa gak banyak waktu ternyata Pak yang dimiliki oleh pemain BDGS untuk bisa nge-retake ya. Walaupun mereka udah ngebawa vehicle, walaupun mereka udah ngebawa love ya, ngebawa tank ya, tapi ya ini yang terjadi gitu loh. Benar-benar. Ya ini kan emang yang jadi masalah ya, karena ketika vehicle masuk duluan, infanteri terlambat nge-backup, susah memang. Ini yang jadi kerepotan. Ini kan infanteri baru masuk nih, baru masuk ke B2, vehicle baru hancur tadi kan. Nah itu jadi PR. Dan sekarang kalau nggak salah dia masih satu LFV, tapi kayaknya satu LFV terlalu riskan. Gue nggak yakin mereka bakal nabrakin langsung dengan satu LFV. Jadi mungkin mereka bakal coba ulur waktu dulu di sini. Cuma pancing-pancing dan sekarang LFV dari Avia. Wah berani banget, bersih-bersih, cair. Javier sama Bujeng. Spot rayap besi guys. Saya Vandal nggak mau kalah, lewat-lewat dapetin 2, 3 bahkan actually. 3 kill Vandal. Langsung rusuh tapi ADS-nya udah habis, bakal mundur lagi. Wah gila, ADS-nya habis. Lampu merah udah nyala. Tapi tampaknya ini ngebuat dari BDGS mulai nge-retake kembali, nge-fight back.
Tapi di ujungnya sih udah dijaga juga sama beberapa squad dari tim RRQ Seven Sins. Yang tampaknya mereka balik lagi nih B2 emang cukup kuat, sangat kuat sih bahkan. Agak sedikit sulit juga walaupun memang ada beberapa yang nge-front tiarap di sana. B2 udah mulai dikuasain 84. Ngincer kemana? Ngincer ke arah vehicle tapi tampaknya nggak kelihatan, ketutup smoke, Pak. Oke, dan B2 sepertinya akan berhasil diambil oleh pemain dari BDGS karena udah mulai bergerak dan cukup signifikan sekarang pergerakannya dan mereka udah semakin sulit lagi untuk mau masuk jauh lebih ke dalam. Nah, ini dari bala bantuan nih. Wah, B2 ditahan lagi dong B2-nya. Masih ditahan sih ini. Nah, LFI masuk nih. Nah, Nah, Ades nyala nih, Lindes Pak. Aja. Bujeng. Lagi-lagi Bujeng. Bujengan. Ya Allah, TV-nya. Bujengan. Waduh, FSV masih lampu hijau. Tidak Selesai. ternyata, Pak. Meledak, Pak. Tapi setidaknya bisa menghilangkan beberapa infanteri yang betul, emang benar. udah ngetem Iya, Pak. duluan juga. Jobdesknya udah berjalan. Jobdesk udah bagus, berjalan. bagus. Bener. Ya kan maklum ya, ini kan sultan ya sekarang ya. Jadi dia hancur, beli lagi. Itu aja mainannya. Dan B2 dapatkan dan Vega drop dipegang oleh BDGS. Dan bener-bener ya tadi setuju banget ya, Bujeng do the job-nya bagus banget, ngebersihin lagi. Dan B2 harus diulang lagi oleh BDGS ya. Dan bahkan B1-nya dipingpong dong Pak. Waduh, makin jengkel gak sih? Waduh ini ya. Ini trap-trapnya nih. Ini tau-tau udah nebar trap, tembak sendiri, meledak sendiri. Biasanya kayak gitu Pak, ada tuh Pak. Padahal udah nebar trap malah nginjek sendiri, meledak. Ya ampun. Aduh. Bete. Wih, tapi lihat sini Big Z langsung di trade kill dengan sangat cepat. 57 tiket tersisa, B1-nya dipingpongin. Yang ngebuat sekarang distraction pastinya dari teman-teman BDGS mau langsung ke B2 atau fight back di arah B1-nya karena RRQ tampaknya sudah mulai nge-retake kembali B2-nya. Sudah mulai full hijau. Ngebuat sekarang RRQ mencoba untuk kembali melakukan pergerakan ke arah tenda kuning yang tidak pernah roboh walaupun ada kendaraan di atasnya. Yang kita lihat juga tampaknya 3 orang, 1 orang tumbang, dilemparkan beberapa smoke. Sudah langsung di trade kill dari Meta yang sudah mulai masuk juga ke arah B1-nya. Tapi ini semakin tipis sih. 54 tiket bukanlah sebuah angka yang bagus untuk teman-teman dari BDGS. 54 nyawa, 54 tiket tersisa. Apakah mereka bisa tembusin B2-nya dan menuju ke arah C1, C2-nya? Ini di map sebelumnya juga kan mereka tertahan di B ya. Ya, Di sektor B. Apakah di sini juga mereka akan tertahan dan habis di sektor B? Iya lagi. Ini mungkin juga B. Ya mungkin lain kali BDGS B-nya diganti aja kali ya. B-nya diganti aja. XX biar langsung aja tembus gitu semuanya gitu ya. Ini B-nya ketahan terus, setuju banget ya. Tapi emang to be fair emang ini map susah banget B-nya. Kita lagi-lagi tadi gue udah bilang sektor paling susah adalah sektor B. Sesimpel itu gitu dan emang tadi ke Seven Sins lagi-lagi Vehicle bermain dengan bagus. Genview maju meledak lagi. Vehicle-nya gagal lagi Pak B2-nya Pak. Tapi B2-nya udah mulai digeser kan infanteri juga udah masuk kan B2. Oke, cuman mereka sekarang juga pemain dari RRQ juga dekat banget sama B1 dan mereka juga bisa nge-retake tersebut. Mereka bisa nge-pingpong itu juga. Jadi tinggal bagaimana nanti cara mereka untuk bisa mempertahankan entah emang B2-nya mau atau B1 dan B1 udah mulai. Tapi balik lagi. Bisa lagi tetap. B2-nya? Loh, mereka nggak sadar loh dibokongin. Loh, tapi B2 Nah. B2-nya kinjek dong, 40. Enggak, kalau di sini belum diinjek, kalau di sini belum diinjek. Itu belakang. belum ya? Belakang, tapi udah diambil lagi sama Seven Sins. Tapi kali ini tanknya, dia maju sendirian, by the way. Buset, salto tuh. ADS, Vandal, ini pertama pusat kiri, kanan, kiri. Ya, cukup. Nunggu Adesnya, iya udah mulai mati. Itu dia. Mulai mundur lagi RRQ. Nah, B2-nya Ada juga B2 yang tampaknya dikuatin kembali 37 tiket. Tapi tampaknya mereka harus all in sih. Masuk mau nggak mau lemparin data knife. Apapun yang ada terjun masuk. Tapi tampaknya ada LAV juga yang bersiap di sana. ADC lagi nyala berwarna hijau. Ada 2 kendaraan ternyata yang ngebos sekarang BDGS. Sudah mulai rame di arah B2-nya. Tapi ada LAV yang sudah mulai maju. Tidak ada lagi berwarna hijau dari teman-teman BDGS. Dihancurkan satu persatu. Sudah mulai ada lagi overtime. Enggak ternyata. Final sector 87 langsung nambah lagi Pak Pulung. 87 untuk 2 sektor. Oke, kalau 2, kalau 3 Will sih. kalau 2 Itu dia. Tapi tadi bagus banget kok. Tadi kalau lu perhatiin ya, tadi nahan apa si Moza kan masuk kan dari LV. Iya. Ditahan sama vehicle-nya. Iya. Kita nama BDGS. Jadi berarti gini, memang BDGS vehicle hancur, tapi dia udah nahan laju Moza. Jadi Moza nggak bisa maju. Nggak bisa nginjekin ya. Nggak bisa ngebersihin kayak tadi Bujeng tadi gitu loh. Jadi ngeblokir vehicle sih keren banget nih kalau gue liat tadi. Dan gue masih menunggu lagi nih apakah Somplak masih ada helikopternya. Kayaknya sih kalau liat dari arah nembaknya kayaknya masih ada kayaknya. Cuman ya nggak tahu, kita tunggu aja. Karena
kalau masih ada, ini akan sangat membantu banget untuk BDGS ngambil ke sektor C-nya itu. Tapi kayaknya belum terlihat lagi. Oh, masih ada bener. Masih ada helikopternya loh. Wah, ini penting banget sih. Helikopter tidak pasti punya. Kalau satunya hancur, ini bisa dia bersihin sama dia nih helikopternya. Oke, sementara sekarang pemain dari BDGS ya perlahan tapi pasti mereka mulai mendekat lagi ke area dari C. Sektor terakhir 82 tiket tersisa loh. Antara 2 atau 3 sektor. Sanggup nggak nih mereka nih? Sanggup apa enggak nih? Kalau cari resources sih harusnya sanggup banget ya. Karena poin mereka juga cukup gede. Tabungan poin mereka cukup gede. Artinya Guard Missile cuma tinggal tunggu waktu. Mereka juga masih punya 2 vehicle, ya kan? Jadi menurut gue masih oke. Cuman ini gue menarik banget ya RC mereka ngezoning ya. Mereka ngambil daerah tengah, cuma tabar-tabarkin Desert Beacon dan C1-nya udah bergeser langsung nih, Pak. Wah, itu di atas sendiri enak banget tuh. Udah mantekin aja. Skop gede yang lewat gas. Oh ini ya soto ya. Suti. Ngepron. Gitu loh. Kalau misalnya ngepron lo nembak dengkul tuh nggak apa-apa kalau kayak gitu posisinya. Lau jarak jauh medium range nembak dengkul. Kayak mana, Bang? Ya bisa lah, bisa. Nggak susah kok, Pak. Nggak susah, Pak. Makanya minta lot of the player sih. Gak bisa Pak, bingung Pak. Masih tetap enakan loaded sendiri gitu, kayak ngatur sendiri. Gila, ngeri. Ngeracik sendiri nih, Bos. Iya, tetap enakan ya apa yang emang dipengen aja gitu. Ngeri banget Bang Pulung ini. Bujet deh. Gila bujet. Bisa kali di-share. Bisa jangan. kali di-share. Pengen lihat lot outnya. Donate berapa Bang kalau nge-share? Nge-share bakal cengkring dulu Bang. Bujet deh. Tapi C1-nya udah tuh. Ya udah tadi karena tadi kecolongan ya, tadi kecolongan ada berapa 1 atau 2 orang tadi dan dia langsung buka strategic beacon tadi kan. Jadi langsung ngumpul pemain di area C1 dia bakal langsung diamankan aja. Wah, ini speedrun banget ya. RC gak sadar kanal ini dan gimana cara ngetahan C2 ya gue gak tahu karena lagi-lagi secara vehicle, vehicle banyak sih RC mereka punya 3 kayak vehicle-nya. Dan ini bisa menjadi cara untuk mereka motor rotasi dari tengah tapi masih ada soblak. Hati-hati, ini masih menjadi pengganggu buat RC. Gila, langsung nge-cross. Atau mungkin nunggu teman-teman yang lain. Situ ada 2 kendaraan juga dari Gen View dan 1 tank lagi juga di belakang yang harusnya mereka coba untuk ya napas manual lagi, tarik napas dalam-dalam karena 64 tiket tersisa terakhir ini untuk masalah C1 C2. C1 juga masih berdiri dengan kokohnya. Mau dihancurkan atau enggak karena masih belum ada Guided Missile ya. Kayaknya emang disimpan juga dari RRQ ya. Kalau emang di situasi yang sangat genting mereka pasti akan keluarkan untuk ngusir at least ngusir untuk ngezoning out teman-teman dari RRQ. Kalau misalkan emang mereka masuk ke di arah C1 C2 nya baru setelah mereka semua mundur retreat ngehindarin Guided Missile barulah mereka masuk. Oke, semakin tipis lagi tiket yang dimiliki oleh pemain dari BDGS 58 aja. Sementara dari C1-nya kayaknya berhasil lagi diamankan sama RRQ nih. Mereka harus ngulang dari awal lagi, mereka harus mulai lagi, masuk perlahan lagi. Entah mereka mau masuk dengan cara yang kasar atau enggak ya. Gimana? Maksud Gimana? Ya. Maksud cara kasar gimana, Pak? Pak, tabrak aja udah Pak, semua yang ada Pak. Apalagi Pak? Tabrak sebuah halangan ya. Bahkan tanpa direstui juga tabrakin aja langsung ya. Kenapa yang respon belakang bener kenapa belakang yang respon itu. Tapi kita mau lanjut lagi di sekarang pakai dari seperti mereka udah mulai cuma menumpuk lagi pasti dan C1-nya masih aman-aman nih. Nah, itu kenapa bunuh diri? Ini dan biasanya kalau bunuh diri itu ya ini gua tahu ya. Biasa deploy antara mau ganti senjata biasanya atau ganti role itu juga bisa. Gitu. Biasanya kayak misalnya tiket dong. Kayaknya enggak deh, kayaknya gue beberapa kali perhatiin kayak masih aman-aman aja, nggak kepake deh. Cuman nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah guys ya, karena sepanjang gue perhatiin sih biasanya kalau kayak gitu nggak kepake. Cuman kalau gue salah boleh koreksi ya guys ya. Tapi lanjut lagi, di mana satunya sekarang mau jadi upaya ada gue pikir jatuh tuh. Gue ini supirnya ngeri banget ya. Gue kalau jadi penumpang sih gue takut ya, gue takut jeblos tuh nggak lo. Karena kanan tuh loh, ke air ya. Jadi karena kemarin ada insiden Pak, vehicle-nya terlalu baik mundur jeblos Pak. Ya ampun, sayang banget. Ya makanya jangan sampai nih, makanya asal vehicle kan bisa buat manggil vehicle harus pendiken deh kan buat maju tapi nggak jadi, meledak ternyata endingnya. Dan ada yang turun, ada yang langsung main Parus Gaming, udah turun dari atas. Itu jatuh mati tuh nggak ada yang lihat tuh. Ya. Pak, sisa 39 Pak, C1 belum tembus Pak. Semakin panik lagi, semakin dekat lagi waktu mereka karena di bagian belakang. Wow, defense cukup baik dari masing-masing infanteri. 2M di bagian belakang malah ketemu satu persatu, semakin hancur, semakin jauh jaraknya, semakin banyak tiket digunakan dan gila Maze. Maze sih ngeri banget ya. Masih aman. Wah, 1 tiket lagi terbuang tuh. Sulit
Sulit ya. Sulit. Ya gini, kalau gue sih ngeliatnya BDGS ini problem besarnya adalah ya, ini monoton banget mainnya. Lo kalau lihat deh cara mereka ambil ke C1-nya, yaudah strike lurus udah selesai. Gitu loh, maksud gue kayak nggak ada upaya buat kayak yang flanking atau ada upaya mungkin buat ada ngambil personil dari ke C2-nya buat nge-distract. Mereka semua numpukin di C1 lagi. Oke, tadi udah balik ke Gores, tapi lihat tiketnya dong. Cuma tinggal 26 kan. Gitu. Nah, makanya nih lu perhatiin deh. Mereka tuh BDG sambil tengah lagi gitu mulu dan akhirnya kebaca. Belum kita bicara vehicle yang dia udah ngezoning, Moza dari belakang, lalu juga ada LV yang ngerusuh di sini. Jadi emang tiketnya lumayan kebuang gitu loh dari arah BDGS. Pak sisa 26 Pak, sisa 1 Pak. Nge-building bunker tapi kayaknya ini sudah ada artillery barrage juga yang mengganggu pergerakan pastinya. Abis ini kalaupun C1-nya ke-retake ya, paling strategi selanjutnya adalah gate missile ya di spam di situ aja gitu loh. Bener. Jadi mereka harus ada 2 sektor lagi dengan sedikitnya tiket yang dimiliki. Harusnya di sini RRQ masih diuntungkan juga ya, masih punya keuntungan lah. Ya, ini Dikeluarkan duluan nih dari RRQ. Nah, BDGS juga sama. Ke arah mana nih masalahnya? C1 sih harusnya. C1 kah dihancurkan? C1. Gate missile kedua di mana? C2. C2. Oke, di pisau itu Woi. elegan. Waduh. Aduh, kita akan lihat highlightnya sekarang juga. Nah, itu kalau nggak salah ada tarif, Tercucuk. Data knife. ping gitu kena gitu kan. Jadi, tapi emang gak tahu gue suka jarang kena, gue tarif gak tahu kenapa. Oke, tanpa perlu dihancurkan kayak C1-nya ke-retake lagi. Aman banget, kertek banget. Dan juga kalaupun di endingnya dihancurin gak jadi masalah buat Iya. RRQ 76. Iya. Karena overtime-nya gak akan nyala. Iya. Overtime akan nyala Kalau C2-nya bener gitu. Nah sekarang kalau lihat nih BDGS baru lari ke C2. Pertanyaan gue adalah kenapa pas tiket tinggal segini baru ke C2 gitu loh. Itulah. Kenapa dari awal C1 lagi. Itu menurut gue kayak, makanya gue bilang tadi monoton banget permainan dari BDGS. Apakah ini saatnya para players RRQ 7 Sins dan para Kingdom langsung meramaikan kolom komentar dan teriak "Awoy!" Karena mereka semua sudah mulai membasmi satu persatu 5 tiket tersisa adik-adik. Waduh. Ada tank juga yang sudah mulai masuk dan menahan. Masih trigger disiplin juga sih dari LIV-nya teman-teman dari RRQ. 5 tiket tersisa. Tidak ada yang nge-redeploy. 3 tiket lagi. Semakin tipis harapannya RRQ Pulung. Oke, RRQ Pulung. Waduh. Oh my God. Hanya menyisakan 3 tiket terakhir dan mungkin saat lagi. Inilah yang akan berhasil dilakukan. Betul sih. Hanya sesaat lagi. Ya. Oh, mereka masih nahan tadi belum di redeploy karena C2 mereka mau coba ambil. Nah, C2 mau diambil, start beacon, C1 tapi udah mulai di join lagi. Nah, ini cuma tinggal nunggu nih. Mereka butuh C2 C1-nya sekarang untuk digores. C1 nggak gores, nggak ada overtime. Oke, 3. C2-nya dipancing. 2. C2-nya coba bertahan lagi. Tapi kita melihat dan nggak ada overtime. 1 selesai. Congratulations. Ini dia untuk RRQ 7 Sins.